pemirsa, senang sekali kami hadir untuk Anda selama 60 menit ke depan. Tentunya saat ini Anda sedang menyaksikan Extra Live, Extra News, Extra Performance, and We're Live. Bersama kami berdua di sini ya, ada saya Mau Bastian dan juga saya Mei Sumamo, dan tentunya Anda baru saja menyaksikan penampilan dari Mike Band. Betul Tapi sekali. kalau hari ini sendiri mungkin just amazing, just the way you are, seperti kata mereka. Kita percaya bahwa para siswa, terutama di Surabaya, adalah siswa-siswa yang amazing gitu kan, meskipun mungkin hari pertama cukup stres. Betul sekali, apalagi dengan kondisi-kondisi yang kadang-kadang di belakangnya itu membawa satu kondisi seorang siswa akan lebih was-was lagi untuk menghadapi UNAS berikutnya di sini. Iya, betul sekali. Tapi malam hari ini kita akan berbicara tentunya seputar dunia pendidikan gitu ya, dan tentunya di studio telah hadir bersama-sama dengan kami 3 orang narasumber di sini yang akan kita sapa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, nampaknya kita akan menyaksikan Viti terlebih dahulu ya. Iya, betul sekali. Ini Viti bagaimana kondisi ujian nasional. Karena kita tahu bahwa dari tahun ke tahun selalu ada perubahan, selalu ada fluktuasi sebagaimana kondisinya. Ini dia tayangannya untuk Anda pemirsa. Hari ini secara serentak di 22 provinsi, sekolah setingkat SMA menggelar ujian nasional atau UNAS. Sekitar 2,1 juta siswa berusaha keras untuk menaklukkan hantu yang bernama UNAS yang selalu dijadikan pemerintah sebagai parameter kelulusan setiap siswa. UNAS yang selalu memunculkan kontroversi di kalangan akademisi, siswa bahkan orang tua di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kembali memunculkan kontroversi dan menjadi pertanyaan publik. Soal UNAS yang bocor, siswa hamil dilarang ikut ujian, hingga siswa harus mengerjakan ujian di dalam jeruji karena melakukan tindakan kriminal. Kali ini pemerintah kembali memunculkan kebijakan baru yang memantik kebingungan, bahkan bisa dibilang menjadi peserta UNAS tahun ini sebagai kelinci percobaan, dengan membuat 20 paket ujian nasional yang muatan pertanyaan berbeda yang diterima setiap siswa yang bertujuan menghindari contek massal. Inkonsistensi pelaksanaan UNAS setiap tahun yang seakan jauh dari target mencerdaskan anak didik dan terkesan justru membingungkan tersebut tentunya sangat wajar kalau siswa yang akan menghadapi UNAS selalu menganggap UNAS sebagai monster yang bisa mematikan masa depannya. Karena belajar selama 3 tahun, nasib siswa hanya ditentukan dalam 3 hari ujian. Melihat persoalan UNAS yang selalu mengiringinya, apakah UNAS masih relevan diadakan? Atau metode 20 paket ini sudah tepat dan menjadi penyempurnaan sistem UNAS tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya dapat Anda saksikan malam ini di program Extra Live hanya di SBO TV dengan topik UNAS selalu bikin siswa was-was. Iya, apakah metode UNAS untuk tahun ini memang benar-benar bisa dijadikan satu acuan untuk memperbaiki metode-metode sebelumnya? Cukup menyeramkan begitu ya, UNAS disamakan dengan hantu. Betul sekali, jadi membuat seorang siswa sepertinya bahwa untuk keputusan bahwa dia bisa melanjutkan hidup atau tidak hanya ditentukan dalam waktu 3 hari saja. Baik, kita akan langsung berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio. Yang pertama, saya akan menyapa Bapak Aziz Budi Haryanto selaku Sekretaris UNAS Diknas Jawa Timur. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kabar baik, Pak ya? Baik-baik. Iya, kemudian yang kedua di sini ada Bapak Zainal Arifin, anggota Komisi EDPRD Jatim. Di samping saya di sini, Pak Zainal, apa kabar, Pak? Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya Bapak Sulistyo selaku perwakilan dari Dewan Pendidikan Jawa Timur. Selamat malam, Pak. Apa kabarnya, Pak? Malam. Selamat malam. Luar Alhamdulillah, biasa. baik, Baiklah. ya. Mungkin kita awali dulu. Ini kalau misalkan kita hari ini adalah hari pertama Mei ya. Iya, betul. Kita tahu bagaimana kondisi kepada Bapak Aziz yang pertama ini. Untuk hari pertama ini, Pak, ini bagaimana kondisi dari seluruh rangkaian ujian nasional hari ini, Pak? Ya, jadi kali ini bahwa UNAS tahun pelajaran 2012-2013 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jawa Timur siap melaksanakan ujian nasional tahun 2013 ini. Karena dengan adanya pos yang sebagai dasar untuk pelaksanaan UNAS ini kita ikuti dan kita persiapkan dengan masak mulai awal sampai akhir langkah-langkah beberapa yang sudah dipersiapkan. Di dalamnya antara lain adalah distribusi, pelaksanaan UNAS, dan pengamanan. Dan itu sudah persiapannya. Kalau hari ini seperti apa di lapangannya, Pak? Hari ini saya kira seperti biasanya bahwa sesuai dengan Domnis yang sudah dibuat oleh
bidang dalam hal dinas itu sudah disampaikan kepada masing-masing kabupaten kota. Ada laporan-laporan kah dari... Kita mau melihat tahun-tahun lalu kan ada kebocoran soal begitu Pak. Apakah tahun ini bagaimana Pak? Laporan selentingan kita udah masuk dari beberapa sekolah yang memang ada, ada yang menyuarakan ada kebocoran. Tapi itu saya melihat bahwa itu mustahil. Karena apa? Karena kali ini naskah soal itu adalah 20 paket. Oke, sebelum kita melanjutkan ke bagian 20 paket tersebut, kalau tadi kita katakan bahwa hari ini mustahil tidak ada apa-apa, tidak ada hal, tidak ada yang namanya gangguan. Pak 20 paket ini efektif nggak sih Pak? 20 paket soal ini sendiri? Yang menurut saya yang lebih harus dipikirkan kan sebetulnya membangun kerangka kejujuran. Sementara pembuatan 20 tipe soal di setiap kelas itu kan lebih ke arah mencegah kecurangan. Tapi kalau itu sudah dianggap sebagai bagian dari membangun kerangka kejujuran, saya kira kegagalan dunia pendidikan kita di dalam memahami bagaimana seharusnya pendidikan itu dibangun. Kemendikbud pusat ini harus lebih berpikir bagaimana supaya pendidikan kita ini sistemnya kemudian mampu membuat atau membangun kerangka kejujuran untuk semua orang. Oke, baik, ini intinya Pak terus menyatakan bahwa untuk 20 paket soal itu tidak efektif gitu Pak ya? Ya bisa efektif, bisa tidak. Baiklah. Gitu kan? Pak Zainal bagaimana menanggapi hal ini? Katanya bisa efektif, bisa tidak. Mewakili wakil rakyat gitu. Ya, kalau sampai dengan saat ini kita pantau bahwa memang di beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur, khusus mengenai masalah pendistribusian soal, ya barangkali mungkin kita masih belum bisa mendapatkan laporan-laporan yang sifatnya negatif ya. Artinya, untuk hari ini saja? Untuk hari ini, untuk hari ini. Kalau kita pantau, kalaupun misalnya ada, itu tidak terlalu signifikan. Cuman sekarang permasalahannya kan, apakah kita model seperti ini akan dipertahankan terus sampai ke depan, ataukah apa dan bagaimana? Ini kan yang menjadi tantangan bagi kita kan seperti itu kan. Ini dinyatakan bahwa apakah ini percobaan saja untuk tahun ini atau untuk tahun berikutnya ada perubahan lagi seperti itu maksudnya Pak? Iya, artinya kan begini kan, bahwa kita sistem pendidikan di tempat kita ini kan paling tidak kalau dari anggaran itu sudah cukup besar loh Mas. Dari segi anggaran dari APBN saja 20%. APBD pun juga 20%. Artinya sekarang itu dengan kondisi yang seperti itu semestinya kan bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Harusnya bisa efektif, harusnya loh di sini. Cuman sekarang permasalahannya kan dari berbagai macam, entah itu dengan model 20 dan sebagainya, sampai sejauh mana kira-kira kita kan masih belum tahu kan. Soalnya trial demi trial ini kan masih dilakukan sampai-sampai dengan saat ini. Tahun seperti itu ya. Selalu generasi-generasi begitu ya. Mungkin kalau misalnya tadi malam banyak pemirsa yang istilahnya nongkrong di timeline Twitter gitu ya. Banyak yang melihat bahwa anak-anak SMA juga mereka was-was, mereka grogi begitu kan. Tapi di sini masyarakat juga tentunya was-was. Apakah kira-kira prestasi anaknya bisa meningkat? Jangan kemana-mana, tetap di Extra Life. Someone like you, I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it turns instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it turns instead. Ini memang kalau tahun ini sendiri dengan adanya 20 paket soal ini sendiri begitu ya, tapi tidak selamanya kita pesimis lalu. Boleh dong kita optimis sekali-sekali bahwa sebenarnya ini justru akan efektif begitu. Tapi kalau kita bertanya di sini, Pak Aziz, sebenarnya seberapa yakin sih kawan-kawan dari Sekretariat UNAS Diknas ini sendiri yakin dengan kesuksesan 20 paket soal ini? Bahwa cara ini adalah cara terbaik untuk tahun ini digunakan sebagai penyelenggara UNAS, seperti itu Pak? Jadi berdasarkan pengalaman yang lalu bahwa dengan paket yang kurang dari 20 itu masih memungkinkan untuk bisa siswa itu bisa bekerja sama. Mungkin dengan 20 paket ini siswa bekerja mandiri. Dia akan melakukan dengan keyakinannya melakukan mandiri karena antara soal satu dengan soal yang lain di dalam satu ruangan itu. Sebentar, tadi Pak Aziz mengatakan bahwa untuk menghindari siswa kerjasama. Jadi sebelum-sebelumnya bagaimana pengawasannya Pak? Kok ada indikasi bahwa ada siswa yang kerjasama gitu Pak statementnya?
Kalau pengalaman yang lalu, kalau soal itu 5 paket yang tahun yang lalu, kan masih memungkinkan ada 4 soal, ada 4 anak yang bisa nanti melakukan kerjasama karena ada soal sama di dalam satu ruangan. Oke Pak Sule, silakan Pak. Ya, kalau itu tujuannya sekedar mencegah kecurangan, pasti ada manfaatnya 20 soal. Tapi kalau kita bicara dari sisi kependidikan, semakin tipe soal dibuat semakin banyak, lapis pengawas itu dibuat semakin banyak, itu sebetulnya kan indikator bahwa pendidikan kita semakin gagal melahirkan manusia-manusia yang bisa berpikir sehat, punya kejujuran dan sebagainya, kan begitu. Nah, ini yang harus dipahami gitu ya. Yang saya pengen ingatkan begini, 20 tipe soal itu ternyata membawa masalah gitu. Makanya sekarang ada 11 provinsi yang ujiannya ditunda. Ini kan menunjukkan bahwa sebelumnya tidak pernah diperhitungkan, gitu kan? Apakah kemudian penundaan ujian nasional 11 provinsi ini tidak berpengaruh terhadap provinsi-provinsi yang lain? Tanda tanya besar bagi saya. Mas Dina bagaimana melihat kondisi seperti ini, Pak? Sebenarnya kan sejak otonomi daerah ini bergulir, artinya kan urusan pendidikan menjadi urusan wajib di tiap daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Mereka itu melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang menjadi pertanyaan besar pada diri kita sekarang ini kan, sebegitu gawatkah? Kembali lagi saya menyambung tadi pembicaraan dari Pak Suris bahwa sebegitu gawatkah juga mengenai masalah kejujuran dari mental aparat ini kan, sampai kepolisian juga ikut turun di dalamnya. Jadi artinya ini kan sebenarnya kan satu hal yang sebenarnya kan kalau saya mengatakan bahwa terlalu didramatisir lah. Terlalu didramatisir, terlalu dilebih-lebihkan. Sebenarnya lebay lah. Ini bisa disederhanakan persoalannya. Di tingkat provinsi itu bisa dilakukan penyatakan soal. Toh kita juga pernah mengalami kan ujian EPTA, dan sebagainya. Nggak ada masalah kok mengenai masalah itu. Kan masalahnya kan di situ kan. Pak Aziz ini katakan entah akan berhasil lebih optimal ataukah lebih kurang optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira hasil evaluasi nanti akan seperti apa untuk plan A ataupun plan B-nya? Jadi sekarang harus kita lihat bahwa posisi panitia ujian nasional provinsi itu adalah sekedar melaksanakan kebijakan dari pusat. Jadi apakah ini dikatakan berhasil atau tidak, itu nanti kan ada evaluasi. Lalu pertanyaan begini, apa yang menjadi indikator untuk mengetahui bahwa 20 paket soal ini lebih efektif begitu Pak? Kita mengatakan lebih efektif itu dari kacamata bahwa kalau kita melihat yang tahun yang lalu aja, itu kan masih ada kerjasama. Ya, balik lagi kerjasama yang jadi ketakutan di sini akan ada contek-mencontek seperti itu Pak ya. Ini dari kacamata Jawa Timur ya, tapi dari kebijakan pusat mungkin lebih tajam bahwa dengan 20 ini anak lebih mandiri. Ya. Dari peran guru dan juga sekolah yang ingin membantu agar jumlah nilai-nilai yang lulus kelulusan, banyak itu kan juga ada gitu ya. Bagaimana menghindari seperti itu? Ya tentunya anak itu apa yang dikatakan Pak Sulis tadi, anak itu dilatih untuk kejujuran. Jadi anak itu bukan hanya prestasi atau nilai, tapi paling tidak membangun dan berada akhlak karakter yang disampaikan tadi. Pendidikan itu bukan masalah kepandaian saja, tapi masalah akhlak pun juga dibangun. Kita seringkali Pak Kepala Dinas sering mengutarakan bahwa kepandaian itu bukan satu-satunya harapan bangsa, tapi kalau akhlaknya tidak bagus pun juga tidak baik juga anak itu. Jadi saya kira kita tidak bisa melihat bahwa kepandaian itu harus dicapai mutlak, tetapi akhlak pun juga linier, harus dibangun sama. Baik, Pak Sulis, Anda melihat di sini dari tahun ke tahun banyak sekali perubahan, termasuk tahun ini begitu. Anda melihat apakah ini akan menjadi tren yang terus-menerus, dalam artian tahun depan akan ditingkatkan menjadi 30 soal, atau mungkin justru hanya 1 tahun ini aja menurut Anda, Pak? Kegagalan UN berjalan serentak di Indonesia dan sebagainya itu saya kira harus dijadikan momentum yang bagus untuk setiap daerah meminta supaya otonomi daerah itu diperlakukan dengan sepenuhnya seperti yang dikatakan oleh Pak Arifin. Jadi sejak adanya undang-undang otonomi daerah itu pusat sebetulnya tidak punya kewenangan untuk mengatur pendidikan. Pendidikan itu harus ditangani minimal oleh provinsi saja. Itu sejak kapan, Pak? Loh, sejak undang-undang tentang otonomi daerah itu pusat hanya punya hak di bidang hukum, kemudian hubungan luar negeri,
pertahanan, dan ada 6. Pendidikan itu tidak masuk di segmentasi situ. yang lebih ya, spesial. tapi anehnya sekarang ada ujian nasional gitu ini kan ya. sentralistik gitu loh. Bahkan sampai pencetakan ujian naskah pun ditentukan oleh pusat, dan itu pun hanya di Jawa. Maka berantakanlah yang luar Jawa. Kok bisa seperti gitu itu kan? Pak, sejak tahun 1999? Ada perubahan otonomi tersebut? Kok tidak bisa berjalan dari dulu hingga saat ini? Nah, ini saya kira kalau pusat lalai memperhatikan itu kan mestinya dari provinsi dan kota kabupaten yang harus mengingatkan dan menuntut. Misalnya UN ini Wakil Gubernur Jakarta sudah menolak dan minta dihapus. Terus Bupati Yahukimo itu minta supaya UN dihapus. Gitu loh. Nah, ini pertanyaan nunggu berapa suara lagi sehingga bisa ya diwujudkan semakin itu. banyak kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 itu. Semakin banyak. Nanti kita lanjutkan. Tapi tentunya juga muncul pertanyaan bahwa kalau misalnya memang 20 paket ini adalah untuk menekan angka kerjasama, pertanyaannya adalah bagaimana dengan angka tingkat kelulusan? Apakah ini menjadi bahan pertimbangan juga di sini? Nanti kami akan membahas hal itu juga pemirsa, tapi yang pasti Extra Life akan kembali selain satu ini. We are young.